Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas hukum ketenagakerjaan tentang pengupahan dan penunjangan. Sebelumnya perkenalkan kelompok kami, yaitu pertama Wan Afifah NPM 141, yang selanjutnya itu adalah Aisyah Putri NPM 144, dan selanjutnya Cecilia Mutiara dengan NPM 151, yang selanjutnya Aquila Cinta dengan NPM 159, yang selanjutnya yaitu Mutiara Sapatur dengan NPM 180, yang selanjutnya Galih Bagus dengan NPM 339, Komang dan Mutarta dengan NPM 208, dan saya sendiri Zidan Maulana Raharia dengan NPM 176. Perkenalkan, nama saya Galih Bagus Prasetyo dengan NPM 336. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dan jenis upah. Upah merupakan hak pekerja atau buruh diterima dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi pekerjaan kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja. Jadi sebelum masuk kerja itu diomongin dulu soal upahnya yang disepakati bersama, atau pengaturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya dengan peraturan pemerintahan nomor 36 tahun 2021. Jenis-jenis sistem upah yaitu 1. Upah satuan waktu, upah satuan hasil, upah borongan, dan upah bonus, dan satu lagi upah skala. Perkenalkan, nama saya Komang Danum Data. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode penentuan upah. Metode penentuan upah dalam hukum ketenagakerjaan di Indonesia mengacu pada peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan sebagai turunan dari Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Penetapan upah didasarkan pada prinsip keadilan, kelayakan, keseimbangan dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup layak atau KHR, produktivitas, dan kemampuan perusahaan. Upah dapat ditentukan melalui pendekatan berbasis waktu, yaitu harian, mingguan, bulanan, ataupun hasil output pekerjaan. Selain itu, kebijakan UMP dan UMK ditetapkan pemerintah daerah berdasarkan survei KHL, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi. Upah lembur diatur dalam pasal 78 dan 95 UU Ketenagakerjaan dengan tarif 1,5 kali untuk jam pertama dan 2 kali untuk jam berikutnya, sebagaimana diatur dalam PP 36 tahun 2021. Ini bertujuan menjamin perlindungan hak pekerja, kepastian hukum, dan mencegah ketidakadilan. Misal, jika upah bulanan minimum adalah 4 juta, dan perusahaan menggunakan waktu kerja selama 5 hari seminggu, maka upah harian dihitung sebagai berikut, yaitu upah bulanan dibagi 21 hari, 21. Yang 4 juta dibagi 21, maka menghasilkan 190.500. Untuk sistem upah per jam sesuai formula dalam PP nomor 36 tahun 2021, penghitungannya adalah upah bulanan dibagi 126, berarti 4 juta dibagi 126. Apabila pekerja bekerja selama 10 hari, total upah yang harus dibayarkan adalah jam kerja dikali upah per jam, yaitu 10 dikali 31 atau dikali upah per jam kerja. Selain itu, komponen upah seperti tunjangan tetap, misalnya tunjangan transportasi atau kesehatan, dan tunjangan tidak tetap seperti uang makan atau bonus harus diperhitungkan juga. Misalnya, jika tunjangan tetap sebesar 1 juta, maka total pendapatan bulanan adalah gaji bulanan atau upah pokok plus tunjangan tetap. Atau seperti jika contoh di atas, 4 juta ditambah 1 juta, maka hasilnya 5 juta. Metode pengupahan juga mencakup penyesuaian untuk lembur yang dihitung berdasarkan pasal 31 PP nomor 36 tahun 2021. Untuk kerja lembur pada hari kerja biasa, upah lembur dihitung yaitu upah lembur per jam sama dengan 1,5 dikali upah per jam untuk jam pertama dan 2 kali untuk per jam untuk jam berikutnya. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Cecilia Maria Margareta dengan NPM V207101051. Kita akan menjelaskan tentang komponen upah. Komponen upah sendiri adalah kumpulan faktor yang menjadi penentu besaran upah yang diberikan kepada pekerja atau buruh yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan sebuah perusahaan, atau perjanjian lain yang terkait. Di Indonesia sendiri umumnya terdapat 3 komponen upah yang dikenal dan diatur. Yang pertama yaitu upah pokok. Upah pokok sendiri merupakan suatu pembayaran pokok yang diberikan kepada pekerja atau buruh yang didasarkan oleh golongan atau jabatan yang dipegang oleh pekerja tersebut dan besarannya telah ditentukan dalam perjanjian. Yang kedua yaitu tunjangan tetap. Tunjangan tetap merupakan suatu pembayaran yang rutin diberikan kepada pekerja atau buruh yang berhubungan dengan pekerjaan yang diberikan secara tetap untuk pekerja atau buruh beserta keluarganya yang pembayarannya diberikan bersamaan dengan upah pokok, yaitu tunjangan keluarga, tunjangan kesehatan, tunjangan perumahan, dan tunjangan kehamilan bila wanita sedang hamil. Lalu ada tunjangan tidak tetap. Tunjangan tidak tetap merupakan suatu pembayaran yang secara langsung maupun tidak langsung dan berhubungan dengan pekerja atau buruh dan diberikan secara tidak tetap bagi buruh atau pekerja tersebut serta keluarganya dan dibayarkan bersamaan dengan pembayaran upah pokok. Contohnya adalah tunjangan transportasi. Selain itu, ada pula yang tidak termasuk komponen upah namun sering dianggap sebagai komponen upah, yaitu diantaranya adalah fasilitas. Fasilitas adalah suatu sarana khusus yang bertujuan untuk menjunjung kesejahteraan pekerja atau buruh yang bersifat memberi kepuasan kepada pekerja atau buruh tersebut. Contohnya adalah penyediaan transportasi antar jemput, pemberian makan secara gratis, ruang nursery, tempat penitipan bayi, dan fasilitas ibadah.
Lalu selanjutnya adalah bonus. Bonus adalah pembayaran yang diterima pekerja atau buruh dari outcome laba yang didapat oleh perusahaan atau karena pekerja atau buruh tersebut berprestasi dan melebihi target rata-rata yang telah ditentukan oleh perusahaan atau karena adanya penambahan produktivitas pekerja atau buruh. Lalu yang terakhir adalah tunjangan hari raya atau biasa disebut dengan THR dan pemberian keuntungan lainnya yang termasuk tidak komponen upah. Selanjutnya, kebijakan mengenai pengupahan di Indonesia. Kebijakan mengenai pengupahan di Indonesia diatur pertama kali pada tahun 1956 sebagai aturan dari Ketenagakerjaan. Adanya kebijakan pengupahan menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan hak-hak dari pekerja atau buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pemerintah pusat memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan pengupahan. Selain itu, pemerintah memiliki kewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan dalam masyarakat termasuk para pekerja atau buruh di Indonesia. Kebijakan mengenai pengupahan sendiri diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan. Di dalam peraturan pemerintah tersebut mengatur mengenai kebijakan pengupahan yang meliputi 1. Penetapan upah berdasarkan satuan waktu dan satuan hasil. Yang kedua, struktur dan skala upah. Yang ketiga, upah minimum. Yang keempat, upah lembur kerja. Yang kelima, bentuk dan cara pembayaran upah. Yang keenam, hal-hal yang diperhitungkan dengan upah. Yang ketujuh, upah sebagai dasar perhitungan atau pembayaran hak dan kewajiban lainnya. Yang kedelapan, sanksi administratif dan lain-lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tujuan dan fungsi pengupahan. Kebijakan pengupahan ditujukan untuk pencapaian penghasilan yang memenuhi kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dengan kata lain, fungsi lainnya ada 3. Yang pertama, alokasi SDM yang efisien. Fungsi ini menunjukkan bahwa pemberian upah yang sesuai dengan kontribusi yang diberikan oleh pekerja akan mendorong mereka untuk melaksanakan pekerjaan yang lebih baik. Yang kedua, ada penggunaan SDM yang lebih efisien dan efektif. Dengan memberikan upah kepada pekerja, hal ini berimplikasi bahwa pekerja akan memanfaatkan keterampilannya secara lebih efisien dan efektif. Yang ketiga, ada meningkatkan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Pemberian upah kepada pekerja berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan tenaga kerja serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi negara secara keseluruhan. Kenalkan, nama saya Mutiara Syafati Dikra dengan NPM 2207100180. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai masalah pengupahan. Punya masalah mengenai upah itu masuk ke dalam ranah pribadi antara pekerja dan pemberi kerja, sehingga berapapun jumlah upah yang akan dibayarkan dan diberikan itu memang murni kesepakatan dari kedua belah pihak. Namun seiring berjalannya waktu, problematika pengupahan itu selalu terjadi. Hal ini dapat dikarenakan karena kedudukan antara posisi pemberi kerja dan pekerja itu berbeda, di mana pemberi kerja kedudukannya dianggap lebih tinggi dibandingkan pekerja, sehingga pekerja atau buruh tidak punya hak yang kuat untuk menyuarakan atas diskriminasi terhadap pengupahan yang dilakukan pemberi kerja. Sedangkan pemberi kerja seringkali melakukan diskriminasi dan melepaskan kewajibannya untuk membayarkan upah kepada para pekerja. Sehingga sampai saat ini pekerja masih berusaha untuk mesejahterakan dan menyuarakan haknya atas pengupahan yang seringkali didiskriminasi oleh para pemberi kerja, seperti masalah pengupahan upah lembur yang tidak dibayar, upah skorsing, dan lain-lain. Pada kasus putusan nomor 454 K/PDT-SUS/2011 kasus PT Sinar Karya Mustika, CP Sinar Terang Group dan pekerjanya yaitu Joji Asa dan Friston de Ocotan, di mana kasus ini menyinggung mengenai perjanjian yang telah disepakati oleh pemberian kerja dan pekerja. Pada awalnya, para pemberi kerja telah menyepakati bahwa mereka menyuruh Friston de Ocotan dan Joji Asa untuk skorsing atau yang dinamakan diistirahatkan atas perintah putusan dan akan dipanggil kembali jika nanti waktu skorsing telah habis. Namun pada sejatinya kasus ini ternyata Joji Asa dan Friston de Ocotan tidak kunjung dipanggil bekerja dan upah mereka saat skorsing itu tidak kunjung dibayarkan oleh para pemberi kerja atau oleh PT Sinar Karya Mustika. Skorsing sendiri merupakan pemecatan sementara para pekerja yang diminta untuk tidak datang ke kantor dalam durasi tertentu. Nah, dalam kasus tersebut para pemberi kerja meminta para pekerjanya, 2 pekerja tadi, untuk skorsing dan diistirahatkan untuk tidak datang ke kantor terlebih dahulu, namun mereka nanti akan dipanggil kembali. Namun dalam kenyataannya mereka tidak kunjung dipanggil dan upah skorsing mereka tidak dibayarkan oleh pemberi kerja. Dalam kasus ini, PT Sinar Karya Mustika telah melanggar aturan pasal 16 ayat 1, 2, dan 4 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. Keputusan 78/Men/2001 yang menerangkan bahwa memang pemberi kerja masih berkewajiban untuk membayar hak para pekerja, yaitu upah saat mereka diskorsing tadi. Dari kasus di atas, para pekerja yaitu Friston dan Joji Asa yang haknya dilanggar oleh pemberi kerja yaitu PT Sinar Karya Mustika berhak atas upah, dan pemberi kerja wajib untuk membayar hak-hak yang telah dilanggar tersebut, yaitu penggugat 1 Joji Asa sebesar Rp38.040.963, sedangkan penggugat 2 Friston haknya dibayar sebesar Rp4.140.000. Kenalkan, nama saya Kila Cinta Merensa dengan NPM 220710010159. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa dengan adanya metode penentuan upah ini dapat mengatur jumlah yang seharusnya para pekerja terima dari hasil kerja keras mereka. Tetapi tidak jarang ada beberapa pemberi kerja yang masih curang karena adanya kedudukan posisi antara pemberi kerja dan pekerja yang tidak seimbang. Nah, pekerja yang resmi ini akhirnya berpihak pula pada sistem pengupahan, seperti pekerja yang tidak diberi haknya atas upah saat bekerja di luar jam kerja, sehingga menyebabkan para pekerja hingga saat ini masih memperjuangkan hak mereka. Oleh karena itu, peran pemerintah di sini sangat diperlukan.